Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Hari ini, pagi hari ini kita bersepakat, kita mau membawa korban ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan, amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang antusias saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Kami masih diberi satu kesempatan lagi untuk kami boleh melangkahkan kaki kami datang ke rumah Tuhan. Siap kami berbahagia Tuhan, karena kami mau merayakan kebaikan Tuhan. Kami membawa ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu telah hadir dan melawat setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Dan kami dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pujian nyanyian kami, suara kami yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan kami yang terbaik buat Tuhan. Sebagai bentuk kasih kami sama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita memuji menyembah Raja di atas segala raja. Tuhan yang maha besar, Allah yang perkasa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Katakan Hosana. Dari jemaat Tuhan sama-sama katakan Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, duduk sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Nama-Mu besar termulia. Alam semesta memuji Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Nama-Mu. Hosana.
buat Tuhan hari ini. Kita memberikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan sambil kita menyanyikan pujian ini. Sama-sama kita katakan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku besar suaraku, puji namamu, Yesus Kau di dalamku. Ku nyanyikan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tetap semangat. Mari kita menaikkan syukur buat Tuhan. Hei, mana tepuk tangannya yuk jemaat Tuhan. Sama-sama ya kita katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku,
Bertepuk tangannya yuk. Sama-sama katakan. Tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tak berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Saya persilakan untuk duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir ke tempat ini, kita telah memilih bagian yang terbaik dalam hidup kita, yaitu menjadi penyembah-penyembah Tuhan dan menjadi pengikutnya Tuhan. Amin. Dan biarlah sampai akhir hidup kita, kita tetap mengambil bagian yang terbaik itu dalam hidup kita. Tetap setia, sebab Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Dan lewat hidup kita, kita mau kasih yang terbaik juga buat Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku
selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Oh, harta yang paling berharga Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Mari nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau beri bagi setiap kami. Kami bersyukur buat keselamatan yang Kau kerjakan buat setiap kami. Kami bersyukur buat mujizat yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Hanya satu tujuan, untuk memuji dan menyembah Engkau dan meninggikan nama-Mu Yesus. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan berbicara bagi masing-masing kami Tuhan. Kami siap diberkati oleh perkataan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Kau tuntun hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan boleh menguatkan setiap kami, mengubahkan hidup kami Tuhan. Bahkan membuka cara pandang kami Tuhan dan memberikan kepada kami Tuhan sesuatu yang baru pada pagi hari ini Tuhan. Iluminasi yang baru bagi setiap kami Tuhan. Urapi juga Tuhan jemaat Tuhan dengan pengurapan yang sama. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus ucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nanti saya minta Daud tetap sini ya. Shalom. Ada sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Berapa banyak di antara kita datang dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bahwa kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin saudara. Boleh kunci ya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Lebih lagi hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur, amin saudara, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saudara merasakan kebaikan Tuhan? Saudara merasakan kebaikan Tuhan? Bahkan sepanjang tahun ini sudah merasakan kebaikan Tuhan? Judul khotbah saya pagi hari ini adalah senantiasa mempersembahkan korban syukur di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, seringkali jemaat Tuhan mungkin melewatkan satu sesi dalam ibadah, yaitu pujian dan penyembahan. Mereka pikir pujian dan penyembahan cuma aksesoris di dalam ibadah. Tetapi pada waktu pujian dan penyembahan, itulah waktunya kita mempersembahkan korban syukur di hadapan Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudara. Yang ngerti katakan amin. Waktunya kita mempersembahkan korban syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang merayakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita sedang merayakan kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara jangan melewatkan sesi pujian dan penyembahan. Karena disitulah kita rasakan rawatan Allah terjadi, kesembuhan boleh terjadi, mujizat Tuhan boleh dinyatakan, pertolongan yang nyata buat setiap kita yang ketika katakan amin. Mari kita buka kitab kita sama-sama Ibrani pasal 13, ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-15. Alkitab mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa, sama-sama katakan senantiasa. Sama-sama katakan senantiasa. Apa itu senantiasa? Selalu
continue mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kalau dikasih Tuhan, ternyata pujian dan penyembahan bukan offering, tapi sacrifice. Sacrifice dari kata aslinya saudara dalam terjemahan King James Version. By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. Korban, sacrifice. Karena ketika kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, pusat hidup kita bukan lagi diri kita. Pusat hidup kita bukan lagi pergumulan kita. Tapi Yesus yang kita tinggikan saudara. Ada korban di situ. Ada yang harus mati di situ. Ego kita harus mati, saudara. Kepentingan-kepentingan kita harus mati di situ, saudara. Hati kita, pikiran kita hanya boleh tertuju kepada Tuhan. Pada saat kita mempersembahkan korban syukur. Dalam terjemahan King James dikatakan, sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips. Buah bibir yang menaikkan syukur kepada namanya. Jadi saudara dikasih Tuhan, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Hatimu benar, pujianmu juga benar. Hatimu berkenan sama Tuhan, maka pujianmu menjadi sacrifice yang berkenan sama Tuhan. Nanti di bagian akhir kita boleh tahu saudara, ada orang yang memuji Tuhan, hanya lip service doang, di mulut doang, tapi hatinya gak berpaut sama Tuhan. Hatinya gak rindu sama Tuhan. Hatinya gak punya kerinduan yang mendalam sama Tuhan. Dalam terjemahan Amplified Bible, through him, melalui dia. Therefore let us at all times. Marilah kita setiap waktu offer up, menaikkan kepada Tuhan sacrifice of praise. Setiap waktu. Kalau Daud mengatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Saudara berapa kali memuji Tuhan? Daud 7 kali dalam sehari. Kalau orang Yahudi ngomong 7 tuh artinya udah sempurna tuh. 7 kali itu berarti udah sempurna tuh. Nah ini bahasa Jaksel nih. Which is the fruit of lips that thankfully acknowledge, ada kata acknowledge and confess and glorify his name. Saudara dikasih Tuhan, pada waktu kita mempersembahkan korban syukur, di dalamnya ada pengenalan sama Tuhan. Saya pernah ikut kelas pujian dan penyembahan. Seberapa engkau mengenal Tuhan dalam hidupmu, segitu juga dahsyatnya engkau memuji Tuhan. Jadi kalau saudara muji Tuhan kayaknya kalem-kalem aja gitu. Padahal tadi well-nya udah semangat gitu, tapi biasa aja lah, biasa aja. Nah, segitulah pengenalanmu sama Tuhan, biasa aja. Nangkap Bapak Ibu Saudara? Seberapa dalam kita mengenal Tuhan dalam hidup kita. Kita mengakui kedaulatannya dalam hidup kita. Kita akan lebih lagi mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kita harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Oleh karena itu melalui dia marilah kita senantiasa mempersembahkan korban puji-pujian kepada Allah. Yaitu buah bibir yang dengan penuh syukur mengakui dan mengaku kedaulatan dan kemuliaan namanya. Saudara dikasih Tuhan, tadi saya katakan bahwa apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Kata sacrifice, bahasa Yunaninya tousia, dari kata dasar to, yang artinya breathe heart. Bernafas dengan apa ya, breathe heart tuh, kalau binatang mau dikorbanin tuh nafasnya udah. Pernah lihat binatang dikorbanin? Pernah gak lihat binatang dikorbanin terus ketika disembelih dia pernah gak? Cengengesan gitu. Kamu dikorbanin ya, lucu banget. Saya pernah ngelihat ya orang binatang dikorbanin ya. Dia lihat temannya dikorbanin ya, dia udah langsung mulai panik dia binatangnya. Saya kasih Tuhan, yang namanya dikorbanin tuh ada yang namanya breathe heart. Saya percaya pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, makanya Mazmur itu saudara, Mazmur bisa dinaikkan. Itu karena lahir dari pergumulan kehidupan. Dan ketika kita bergumul kan kita bernafas kayaknya wah gitu. Ada kata smoke, asap.
Di dalam korban bakaran, mesbah korban bakaran itu apinya nggak boleh padam, saudara. Apinya nggak boleh padam. Selalu harus ngumpul tuh asap. Selalu ada binatang yang dikorbankan. Ya, di situ dikatakan ada kill, membunuh. Ada yang harus mati. Saudara dikasih Tuhan pada waktu kita sacrifice sama Tuhan. Harus, waduh, kita bergumul, kita menaikkan pujian kita. Harus ada yang mati dalam hidup kita supaya hidupmu berkenan sama Tuhan. Yang ketiga katakan amin. Amin saudara. Egomu harus mati. Kepentingan-kepentingan kita harus mati. Saudara datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus pernah bilang, saudara, kepada orang banyak. Gak semua yang ikut aku karena pengen dengar firmanku. Bahkan muridnya bilang gini, Tuhan kita gak makan lagi nih. Bahkan ketika Tuhan kasih firman yang keras aja begitu banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Bahkan murid-muridnya juga meninggalkan Tuhan. Karena apa? Gak mau mematikan kedagingan. Jadi pada waktu sacrifice, nah ini penting saudara. Nah kita lihat bersama-sama ada 3 dasar utama kita mempersembahkan korban syukur. 3 Kak, saya singkat. Yang pertama, kita mempersembahkan korban syukur karena kesetiaan Allah dalam menepati janjinya. Amin. Boleh kunci C? Gaya banget ya kayak penyanyi ya. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Lagi katakan sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Untuk apa kita saudara mempersembahkan korban syukur? Dasar utamanya karena kesetiaan Allah dalam hidup kita. Coba kita lihat Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 6 tadi juga ada lagu-lagu tentang kesetiaan Tuhan. Padahal kita gak janjian ya firman Tuhannya apa ya. Tapi connect hatinya ya, spiritnya sama. When we have the spirit, when we have the same spirit, ya begitulah lahirnya. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa jangan jadi hamba uang? Ketika kamu jadi hamba uang, hatimu terpautnya sama uang. Bangun tidur yang diingat uang. Berantemnya soal, nah itu dia. Bahkan kadang orang cerai gara-gara, udah jadi hamba uang tuh. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Amin. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali. Bukan sesekali ya, sekali-kali. Satu kali pun dia tidak pernah ninggalin kita. Coba pernah bayangkan dalam momen hidup, pernah gak satu kali Tuhan ninggalin engkau? Ketika saya renungin ini, Tuhan, oh iya benar Tuhan. Tuhan satu kali pun tidak pernah ninggalin aku loh. Sekalipun kita terkadang secara manusianya kita ngerasa kok kayak ditinggalin sama Tuhan. Ada seorang anak muda dia melihat ya di pasir ada sepasang tapak kaki. Tapi waktu ketika dia berjalan, dia melihat cuman ada sepasang doang. Yang pertama cuma ada dua pasang, terus ketika melewati perjalanan yang lebih berat, kok dia cuma lihat satu pasang doang. Tuhan di mana? Tuhan kasih tahu sama dia, ketika kamu sedang menghadapi kesulitan demi kesulitan kehidupan, ada kalanya aku menggendong kamu. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan dia tidak pernah membiarkan kita. Amin saudara.
Makanya di ayat 6 dikatakan sebab itu dengan yakin. Dengan yakin kita dapat berkata apa? Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Allah yang setia menolong kita. Allah yang setia memberkati hidup kita. Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang setia dengan setiap firman-Nya atas hidup kita, saudara. Ini dasar utama. Kita menaikkan korban syukur kepada Tuhan karena Allah kita Allah yang setia. Kesetiaannya teruji berulang-ulang kali, saudara. Makanya pada waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, Alkitab mengatakan, dia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Supaya apa? Mereka tahu persis, tahu pasti bahwa mereka juga akan berulang kali ditolong Tuhan. Mazmur 46 ayat 1 dikatakan begini, saudara. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat apa, saudara? Perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya pernah kasih cerita sama saudara ya. Kalau kita lagi main basket kan nih sama teman-teman nih, syuting. Wah itu mah hoki, baru 1 kali doang masuk. 2 kali hoki, 3 kali gak masuk, emang hoki sih. Tapi kalau berulang kali masuk, oh ya emang terbukti jago nih. Dalam setiap pergumulan kita ditolong Tuhan itu bukan hoki, tapi memang dia terbukti. Dia memang teruji. Dia sangat mampu tolong kita. Amin saudara? Sangat mampu. Dalam terjemahan King James Version, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita. Pertolongannya sangat nyata dalam hidup kita. Amin saudara? Pertolongan Tuhan sangat nyata dalam hidup kita. Berapa banyak di antara kita percaya bahwa pertolongan Tuhan sangat nyata dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita terus mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Dasar yang pertama apa? Kesetiaan Allah. Yang kedua, konsistensi Kristus dalam hidup umatnya. Saya bersyukur punya Tuhan yang konsisten. Gak mencela-mencelek saudara. Coba kalau hari ini berfirman, besok dia revisi. Kan kalau kita bikin skripsi banyak revisinya ya, Pak Willy ya. Udah dikerjain, dibagusin, tetap aja direvisi. Datang lagi ke dosennya gak dibetulin apa-apa tuh, dibetulin tuh. Ini dosen gimana gak konsisten sih. Ibrani pasal 13, perhatian. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nanti kalau saudara baca Ibrani pasal 11, itu banyak tokoh-tokoh iman yang ditulis di dalam Alkitab. Kisah hidup mereka, bagaimana iman mereka, bagaimana mereka sudah sacrifice buat Tuhan. Dan mereka mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ayat 8 perhatikan. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama. Dalam terjemahan King James Version dikatakan Jesus Christ the same yesterday, saudara, and today and forever. Dalam terjemahan Amplified Bible, bagus nih. Jesus Christ is eternally changeless always. Luar biasa. Yesus Kristus itu kekal. Dia kekekalannya tidak berubahnya itu kekal untuk selama-lamanya. Dia gak perlu berubah karena sempurna. Kita yang harus berubah. Ada orang bilang gini, gue gak perlu berubah kan sama seperti Yesus. Tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bukan, dia gak perlu berubah. Kenapa? Sudah sempurna. Kalau kita masih jauh dari sempurna, makanya harus terus berubah. Dikatakan the same yesterday and today and forever. Yesus Kristus tidak berubah secara kekal. Selalu sama kemarin, hari ini, selamanya. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau katakan hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian
baik keadaan, situasi yang tidak menentu, bahkan kasih seseorang di sekeliling kita pun bisa berubah. Zaman yang berubah, kondisi berubah, ekonomi berubah, akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita mudah kecewa dengan orang lain, betul nggak? Kita mudah kecewa dengan keadaan kita. Kita mudah ragu, mudah bimbang menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu dalam hidup kita. Apalagi sekarang dunia sedang dilanda perang, krisis, bahkan banyak hal di luar sana yang dapat membuat kita takut. Beberapa hari yang lalu saya coba antar istri saya untuk beli gula, saudara. Gak ada stok gula di Superindo. Stok gula aja gak ada loh. Bahkan kalau orang-orang yang suka cabai itu, aduh cabai mahal. Wih, mereka langsung bereaksi. Saya udah berhenti makan sambal, jadi aman-aman aja. Saya tidak perlu bereaksi. Harga jengkol mahal, bereaksi. Saya gak makan jengkol, aman-aman aja hidup saya. Semua mudah naik, mudah berubah dan lain sebagainya. Tahukah saudara kasih Tuhan, hidup di tengah-tengah ketidakpastian menjadi penghiburan bagi kita kalau kita kenal satu pribadi yang tidak berubah dalam hidup kita. Amin. Sungguh menjadi penghiburan bagi jiwa kita kalau kita hidupnya ada di dalam tangan Tuhan yang tidak pernah berubah. Di mana Dia konsisten mengasihi kita. Di mana Dia konsisten menyatakan firman-Nya dalam hidup kita. Di mana Dia konsisten, saudara, untuk menepati janjinya. Karakternya sempurna, perkataannya sempurna, janjinya sempurna, kasihnya sempurna, pertolongannya sempurna atas hidup kita. Dia tidak perlu berubah karena sudah sempurna. Saudara kan dikasih Tuhan, hidup penuh dengan ketidakpastian, kita bersyukur. Kita punya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang konsisten dengan hidup kita. Bukankah seringkali kita akan konsisten dalam hidup ini? Betul ya? Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah menyerah dengan hidup kita yang seringkali gak konsisten. Awal mula dia cinta Tuhan, lama-lama gak cinta Tuhan lagi. Oh semangat melayani, ntar kita ada waktunya yang beleret. Aduh males deh. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang gak pernah menyerah dengan hidup kita yang padahal kita sering gak konsisten dengan Tuhan. Tapi Tuhan konsisten dengan hidup kita. Ibrani pasal 1 dikatakan gini. Ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak ia berkata. Next. Hello. Ding tong. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Semuanya itu, ayat 11, akan binasa tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Makanya Kristus itu dikatakan dia Alfa dan Omega. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Dan ketika segala sesuatu berakhir, Yesus tetap ada. Ayat 12, seperti jubah akan kau gulungkan mereka dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Makanya surat Petrus mengatakan apa? Bagi Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Betul ya? Karena dia kekal. Dengan pernyataan, next, atau deklarasi yang menakjubkan kepada kita. Penulis sedang memberitahukan kepada kita bahwa kita perlu mengakui bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Pernyataan ini dimaksudkan untuk meyakinkan para pendengarnya. Walaupun para pemimpin rohani terdahulu kita sudah tidak membimbing kita. Kita punya pemimpin rohani yang mungkin sudah lama meninggalkan kita. Tapi Yesus selalu ada membimbing dan membantu mereka. Perhatikan, Yesus Kristus selalu ada, tidak berubah dari tahun ke tahun. Saudaraku dikasih Tuhan, saya sudah mungkin 20 tahun sekian pelayanan di TYF. Orangnya berubah-berubah. Come and go. Perhatikan, come and go. Udah capek-capek nih ngelatih musik, pergi. Latih lagi dari nol. Ini bentar lagi juga udah mau pergi nih. Latihan musik, pergi lagi. Latih lagi dari nol. Udah 20 tahun sekian tuh begitu. Orangnya selalu berubah. Tapi saya percaya kasih Tuhan gak pernah berubah. Dia konsisten menyertai. Makanya selalu ada
generasi pemusik yang lahir. Saya percaya itu juga karena konsistensi Tuhan dalam hidup saya. Amin saudara. Orang-orang berubah kan? Pelayan Tuhan berubah. Jemaat Tuhan come and go. Gue pengen nyobainnya datang ke gereja GBT. Bagus juga nih gerejanya, oke. Setahun kemudian pindah lagi. Pengen cobain franchise yang lain. Ada kalanya gereja tuh kayak franchise saudara. Bakmi apa yang disediakan di gereja ini? Ya kan ketika kita berkhotbah kan seperti menyediakan makanan apa gitu. Datang ke gereja lain. Setahun pindah lagi, kan ada ya. Jemaat yang pindah-pindah gitu, gak konsisten. Masih bersyukur loh, Tuhan yang konsisten itu mengasihi dia loh. Gak mati di tengah jalan tuh. Bilang kanan kirimu, jangan jadi orang yang tidak konsisten, ayo. Jangan suka mencela-mencela gitu. Nanti terakhirnya pas pindah lagi ke gereja berikutnya meninggal, bingung siapa yang ngelayanin. Karena 10 gereja di Sukabumi udah pernah dia datengin, bingung dia. Aduh, nanti keluarganya bingung nih, aduh minta tolong ke siapa ya, ujung-ujungnya Pak Nathanael. Pak Nathanael itu selalu jadi ban serep, entah kenapa tuh. Tapi saya bersyukur, papi saya berani bersikap tetap sabar menghadapi orang-orang yang tidak konsisten. Karena papi tahu, Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang konsisten. Soalnya gue dikasih Tuhan, kita mudah kecewa loh lihat orang. Dulu ada yang pelayanan WL di kita, pelayanan pergi aja, udah pergi aja. Terus pindah ke satu gereja yang hamba Tuhannya saya kenal, dia ngomong juga hamba Tuhannya, dia pindah ke kita, oke. Setahun kemudian, pas setahun lebih beberapa hari deh, kabur lagi coba. Saya pikir dia tobat di tempat om, enggak juga ternyata. Gak konsisten, so perhatikan baik-baik loh. Kita bersyukur sama Tuhan, kita punya Tuhan yang sangat konsisten. Dia tidak berubah dalam hidup kita. Sekalipun kitanya yang kadang mencela-mencela. Bilang kanan kirimu, kadang kamu mencela-mencela, tapi bersyukur punya Tuhan yang konsisten. Amin. Saya mau tanya berapa banyak di antara kita jemaat Tuhan yang datang ibadah sebelum 6:30 selalu setiap minggunya. Boleh angkat tangan? Ada. Boleh angkat tangan? Yang selalu datang sebelum 6:30. Gak nyampe, jari aja saya 10 loh. 10 nih jari ini. Gak nyampe 10 loh. Berapa banyak di antara saudara yang datang tepat waktu WL doa. Masih oke lah WL doa, bukan WL doa sebelum firman ya. WL doa sebelum pujian dan penyembahan. Coba boleh angkat tangan, berarti 6:30 lebih 5 deh. 6:30 lebih 1 menit, boleh angkat tangan? Tuh, gak ada kan? Itu menunjukkan saudara gak konsisten. Bersyukur kita punya Tuhan yang konsisten. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Saudara mau tahu pentingnya 1 detik? Datanglah ke ruangan ICU. Ya, saya pernah waktu itu nemenin omanya Melisa di ICU selama 3 hari gitu. Tiap kali dokter yang keluar dari ICU tuh kita kaget gitu. Gitu. Kenapa sih kalau dokter keluar dari ICU tuh bukannya gak pelan-pelan gitu? Di sini, kan dokter coba, dok kenapa dok kalau buka ruang ICU tuh gak pelan gitu. Selalu, lu kan kaget ya. Aduh apa nih gitu kan. Ternyata dia cuma manggil suster, oke. Kan hati kita udah dag-digduk ya. Apa yang terjadi beberapa detik kemudian nih, di ICU loh saudara. Bukan rawat biasa loh, ICU loh. Masuk lagi ke dalam, tiba-tiba 3 suster datang semua. Ngapain nih, apa nih, panik nih. Emang gitu ya dok ya, kalau ke ruang ICU tuh kadang suka bikin heboh ya dok ya. Kenapa datangnya gak satu-satu gitu kan. Kamu dulu deh yang dulu. Baru nanti aku. Kalau dikasih Tuhan, kita dengan keadaan itu membuat kita gak tenang loh. Tapi hidup penuh dengan ketidakpastian menjadi penghiburan bagi jiwa kita. Karena kita punya Tuhan yang konsisten dengan hidup kita. Amin saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Penghiburan bagi Tuhan, amin. Dari Tuhan, amin buat kita semua. Saudara dikasih Tuhan, kita lihat yang ketiga. Ini dia. Saya mau kasih tahu. Saudara udah korban apapun dalam hidupmu. Saudara bisa korban apapun dalam hidupmu. Hanya karena ini juga saudara. Karena Tuhan sudah berkorban untuk kita. Korban Kristus untuk menghapus dosa dan menguduskan umatnya.
Tanpa korban Kristus, kita nggak akan korban apapun juga dalam hidup ini. Ibrani pasal 13, ayat 11 sampai 14. Karena tubuh binatang, binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Perhatikan, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ini seperti kiasan, tapi nanti saya kasih tahu saudara. Golgota itu enggak di dalam kota, hitungannya di luar pintu gerbang. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Korban Kristus yang tercantum di surat Ibrani ini mengacu kepada tata cara melakukan korban penghapusan dosa untuk pendamaian bagi umat Allah seperti yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam kitab Imamat pasal 16 ayat 14 sampai 15, lalu ia harus, ini imam, harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jari ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya berapa kali? Nah, orang Yahudi itu suka angka 7. Yohanes itu angka favoritnya 7. Makanya nanti pas sudah baca kitab Wahyu 7 gereja, 7 sangkakala, ya enggak? 7. Bahkan di dalam Injil Yohanes 7 mujizat, 7 perkataan Yesus itu 7. Dia suka dengan angka 7. Ya samalah, saudara dekat saya lah Yohanes. Angka favoritnya 7. Lalu ia harus, perhatikan ayat 15. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir, yaitu ruang maha kudus. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Imamat 16 ayat 27. Lembu jantan dan kambing jantan, korban penghapus dosa, yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus. Perhatikan, harus, sama-sama katakan harus. Ini tata cara yang harus dilakukan. Harus dibawa keluar dari perkemahan, harus. Jadi kalau dilanggar gimana? Mati tuh imam. Orang harus kok. Harus dibawa keluar dari perkemahan dan kulitnya, dagingnya dan kotorannya harus dibakar habis. Saudara kasih Tuhan, makanya waktu Yesus disalib, darah tubuhnya hancur itu habis. Makanya Yesaya menggambarkan apa? Rupanya tidak lagi seperti rupa manusia, habis hancur. Pernah lihat orang digebukin mukanya udah gak kelihatan muka manusia lagi? Ini muka apa nih? Hanya Tuhan Yesus. Coba kita lihat, matching dengan perjanjian baru. Yohanes pasal 19, ayat 17. Sama-sama kita baca, 2, 3. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar. Sama-sama katakan pergi keluar. Nah, ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani apa? Golgota. Saudara gue dikasih Tuhan, dia harus pergi keluar. Untuk apa? Dibantai seperti domba. Karena disitulah daging, kulit hancur, dibakar habis. Di luar, bukan di dalam perkemahan. Di luar. Tolong perhatikan baik-baik. Yesus, dia punya segalanya. Bayangin loh. Tapi pada waktu Yesus mau mati, dia harus pergi keluar seolah-olah apa? Jauh dari hadirat Allah, jauh dari Bapa. Makanya waktu di atas salib, ada satu perkataan Yesus apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus rela, sacrifice nih. Untuk apa? Rela untuk kehilangan akses dengan Bapa. Supaya kita, orang-orang yang ditebusnya, punya akses tanpa batas kepada Allah Bapa. Saya ulangi lagi. Yesus rela kehilangan aksesnya dengan Bapa di sorga. Makanya dia katakan, Allahku bukan Bapakku loh, Allahku.
Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya apa? Kita orang-orang yang percaya, kita yang ditebusnya punya akses tanpa batas kepada Allah. Yang ketiga katakan amin. Soalnya kasih Tuhan, karena kematian Yesus, karena korban Kristus itulah kita punya akses penuh untuk berhubungan dengan Bapa di sorga. Kurang privilege apa lagi kita orang percaya, amin saudara? Punya akses tanpa batas. Selalu dikasih Tuhan, kalau saudara pergi ke tempat-tempat tertentu yang ada restricted area, itu nggak bisa sembarangan orang masuk. Harus punya kunci sendiri, harus punya kartu key card. Sekarang istilahnya key card, betul ya? Gak bisa sembarangan keluar masuk. Orang mau masuk ruang ICU juga gak bisa sembarangan masuk ya dok ya, betul ya? Gak bisa gini ya, tukang jualan nih. Jarang-jarang nih gue jualan di ICU ya, jualan di ICU yuk. Gak bisa lah. Kita aja yang keluarganya gak boleh selalu masuk di ICU. Ada akses yang terbatas. Tapi perhatikan, Yesus rela kehilangan akses dengan Allah Bapa supaya kita punya akses tanpa batas kepada Bapa di sorga. Ini dasar utama kita menaikkan korban syukur. Amin saudara? Kunci G. Kunci G. Gaya. Oleh kuasa darahmu, kau tak tebusiku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Amin saudara. Oleh kuasa darah Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar. Jadi kalau saudara tahu pergi ke Israel, Golgota itu tempat yang udah kayak pinggirannya gitu loh. Ya kita pernah ya. Dia bukan di dalam pemukiman orang Israel, bukan. Jauh. Jadi bayangkan ya, jadi waktu Yesus disalib, orang lalu lalang dari perbatasan menghujat Yesus. Padahal gak kenal tuh, gak tahu tuh backgroundnya Yesus seperti apa. Orang lalu lalang aja mengutuk Yesus. Bayangin ya, dia rela ada di luar perkemahan. Dia rela kehilangan akses. Aksesnya dibatasi dengan Bapa di sorga supaya kita diselamatkan dan kita punya akses penuh tanpa batas. Amin saudara. Ibrani 13 ayat 15 ini kunci ayat utama kita. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi pada waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sedang mengagungkan kematian Yesus, tapi kita juga sedang mengaminkan kebangkitan Yesus. Amin saudara. Bedanya gereja Katolik dengan gereja Pantekosta apa? Aliran karismatik. Kalau gereja Katolik menekankan kematian Yesus, makanya salibnya ada, patung salibnya tuh ada Tuhan Yesusnya. Tapi orang karismatik patung salibnya gak ada Yesusnya, karena Yesus sudah bangkit. Tapi pada waktu kita mempersembahkan korban syukur, kita tuh sedang mengagungkan kematian Yesus, tapi kita juga sedang mengaminkan kebangkitan Yesus. Jadi makanya kita sacrifice, mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Jadi nyanyinya jangan entah apa ya di pikirannya gitu loh, blongo gitu. Terlepas saudara tahu atau tidak tahu lagunya, kenal apa tidak kenal liriknya, nadanya tahu apa tidak tahu, engkau sedang mengagungkan kematian Yesus, engkau sedang mengaminkan kebangkitan Yesus. Dua hal itu deh, lakukan dalam hidupmu. Orang yang memuji Tuhannya gini, dia sedang mengagungkan kematian Yesus gak sih? Dia sedang mengaminkan kebangkitan Yesus gak? Enggak. Yang ketiga katakan amin. Saudara mau berubah cara berpikir kita, paradigma kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin?
Mau berikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan boleh. Senggol kanan kirimu, ayo. Mulai saat ini berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena pada waktu kita memuji Tuhan, kita sedang mengagungkan kematian Yesus, tapi kita juga sedang mengaminkan kebangkitan Yesus. Haleluya. Itu dasar saudara. Yesus mati menjadi korban penghapus dosa di luar perkemahan. Dan menjadi korban yang berkenan kepada Allah. Ini mengisyaratkan kepada kita agar apa? Kita mematikan dosa dan kedagingan dan hidup bagi Allah. Ini ayat yang kemarin ya, minggu lalu sempat kita baca. Kita baca lagi ya, Roma pasal 6 ayat 1. Jika demikian apa hendaknya kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Di surat Roma itu begitu banyak pertanyaan retoris yang Paulus nanya, dijawab sendiri. Apa pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena jawabannya udah pasti. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kita harus disalibkan saudara. Makanya kan ikut Yesus itu pikul salib setiap hari, bukan tiap minggu doang. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Pastikan saat kita menaikkan korban syukur di hadapan Tuhan bukanlah sekedar lip service saja, di bibir saja. Namun padahal hati kita jauh dari Tuhan. Ya, kitab Yesaya menulis di dalam kitabnya saudara tentang kondisi orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal apa saudara? Hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah ini bahaya nih. Kalau kita ibadah sama Tuhan, ibadah kita tuh seperti perintah manusia yang dihafalkan. Seperti liturgi yang dihafalkan, ya udah gitu aja deh. Memang begitu liturginya. Tapi harus ada hati yang mengenal Tuhan. Hati yang melekat sama Tuhan. Bahkan Tuhan kutip sendiri di Matius pasal 15. Tuhan kutip lagi nih perkataan Yesaya ayat 8-9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Bisa gak sih suami istri ya? Secara fisik dekat tapi hatinya menjauh. Bisa gak? Kan ada listinya gini ya, pisah kamar, masih satu rumah tuh. Pisah kamar, berdekatan sih, masih ya pisah kamar sih. Masih satu rumah, tapi hatinya apa? Menjauh. Bisa gak suami istri begitu? Bisa. Sama Tuhan? Bisa juga. Tapi Tuhan tahu gak hati kita? Tuhan tahu hati kita. Saudara yang menikah puluhan tahun, saya pernah dengar ada kisah ya. Pernikahan udah bagus nih, aman. Sampai anaknya bingung, kenapa papi mami gue cerai ya? Bingung gue. Selama ini kayaknya gak pernah berantem ngomongin cerai deh. Pernikahan udah 35 tahun cerai. Kenapa? Pas ditanya ke papanya, papa kenapa sih akhirnya memilih untuk bercerai? Aku bosan sama mama kamu. Hah? Bosan? Ya elah. Berarti selama ini tinggal satu rumah, hatinya menjauh. Nah ini bahaya ya. Hatinya menjauh saudara. Bangsa ini memuliakan aku cuma dengan bibirnya tapi hatinya menjauh. Bahasa orang Betawinya percume. Nah, ayat 9. Percume mereka beribadah kepada aku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Makanya pemazmur katakan gini, Mazmur 26 ayat yang kedua. Saya akan bacakan dengan cepat ya. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. King James Version menggunakan kata examine, periksa, seperti dokter periksa. Ini sakitnya apa ya? Diagnosa. Jadi kalau saya pakai kata-kata saya gini, Tuhan diagnosalah aku. Cie. Buktikanlah diriku, hatiku nih. Isi hatiku untuk apa gitu? Apakah aku benar-benar mengasihimu? Apakah aku benar-benar mencintaimu?
Minta Tuhan untuk terus menerus menguji dan memeriksa hati kita, saudara. Bagian yang terakhir, saya dengan cepat. Mazmur 150 ayat 1-6. Pemain musik boleh tampil ke depan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Halo, next di atas. Slide-nya kok lambat ya. Nah. Yang pertama saudara, pada bagian ini Tuhan lagi kasih tahu gini. Where, di mana kita dapat mempersembahkan korban syukur? Yuk, cepat yuk. Di mana kita dapat mempersembahkan korban syukur? Dikatakan pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Tempat kudus itu bicara apa saudara? Hidup kita, tempat kudus. Yang kedua, tempat kudus itu bicara tentang bait Allah. Kita tuh rame-rame di tempat ini untuk apa sih? Ngeliatin Novi nge-WL? Ngeliatin Abang Daud main keyboard? Enggak. Datang ke tempat ini rame-rame untuk apa? Memuji dia. Mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Amin. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Apa cakrawala yang kuat? Atmosfer sorgawi. Hadirat Tuhan. Di mana kita dapat memuji Tuhan? Ini dia. Yang kedua, mengapa kita mempersembahkan korban syukur? Karena segala keperkasaannya. Karena kebesarannya yang hebat. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita perkasa, amin. Tadi dikatakan Yesusku luar biasa, betul? Saudara percaya Yesus kita luar biasa? Tuhan kita dahsyat? Itu alasan utama kita mempersembahkan korban syukur. Dengan apa yang ketiga? Mempersembahkan korban syukur. Tiupan sangkakala, alat musik, dengan gambus, kecapi, rebana, tari-tarian. Ada orang yang mempersembahkan korban syukur melalui tarian. Pemain musik mempersembahkan korban syukur melalui permainan musik mereka. WL Singer mempersembahkan korban syukur melalui pujian mereka. Kita semua mempersembahkan korban syukur melalui pujian kita, melalui tepuk tangan kita. Kita sedang mempersembahkan korban syukur. Offer up our sacrifice to praise God. Yang terakhir, siapa yang seharusnya mempersembahkan korban syukur? Sama-sama baca. Segala yang bernafas. Masih bernafas? Coba cek kanan kirimu, masih bernafas gak? Takutnya mati nih. Masih bernafas? Selama kita masih bernafas, mari kita mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Amin. Siapa yang mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan? Segala yang bernafas. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Karena Alkitab katakan gini loh, kalau kita nggak mau memuji Tuhan, nanti Tuhan bikin gunung bertepuk tangan. Ngeri kalau gunung bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Pohon menari-nari, udah ngeri banget deh. Di tempat-tempat di mana nggak ada nama Yesus ditinggikan, di situ ada gunung-gunung yang bertepuk tangan. Apa itu? Bencana, Saudara. Di situ ada tanah-tanah yang bergetaran untuk berteriak memuji Tuhan. Tuhan Yesus pernah waktu datang masuk ke Yerusalem naik seekor keledai. Aku salah nyebut ya, kedelai ya. Keledai. Orang-orang Farisi bilang apa? Berisik tuh, suruh diem tuh anak-anak tuh. Berisik banget. Kan banyak orang yang menyebut, oh Yesus Raja Damai, Hosana. Anak Daud gitu kan. Terus Tuhan, ada orang-orang bilang gini, Tuhan suruh mereka berhentilah, berisik banget. Kalau aku nyuruh mereka berhenti, aku akan buat batu-batu ini bertepuk tangan loh. Batu-batu ini bisa berseru memuji Tuhan loh. Kalau saudara gak mau mempersembahkan korban syukur, Tuhan bikin alam yang mempersembahkan korban syukur. Mari saudara kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kata pujilah dia ditulis sampai 8 kali. Kata biarlah segala yang bernafas ditulis 1 kali. Menunjukkan kata seruan, perintah. Di mana memuji Tuhan, mempersembahkan korban syukur merupakan sebuah perintah yang harus kita lakukan. Dan akan menjadi gaya hidup setiap orang percaya. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Amin. Saya minta WL Singer bantu saya. Haleluya.
setia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima bersyukur, ku bersyukur pada. Lagi katakan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Bersyukur padamu selamanya, selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Firman Tuhan. Ada 3 dasar utama kita mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Yang pertama, kesetiaan Allah dalam menepati janjinya. Kita punya Allah yang setia. Kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dikatakan sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau.
Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yang kedua, konsistensi Kristus dalam hidup umatnya. Di tengah-tengah hidup yang penuh dengan ketidakpastian, selalu berubah, mudah berubah. Kita punya satu pribadi yang kita kenal. Bahkan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga saudara, dasar kita mempersembahkan korban syukur. Karena korban Kristus yang begitu mulia dan agung di atas kayu salib. Untuk menebus hidup kita, menguduskan umatnya. Saudara dikasihi Tuhan, bila setiap kita boleh terus menaikkan pujian, korban syukur di hadapan Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang datang dengan masalah pergumulan dan kehidupan saudara. Saudara boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mungkin kau sudah menghadapi masalah rumah tanggamu, pernikahanmu, pekerjaanmu, masa depan anak-anakmu, keuanganmu, kesehatanmu. Datang sama Tuhan. Dia Allah yang setia, Allah yang konsisten, yang tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka sedang menghadapi pergumulan. Mereka sedang menghadapi masalah mungkin dalam rumah tangga mereka, pernikahan, hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri. Mungkin masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keuangan mereka, masa depan anak-anak mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami punya Tuhan yang setia. Kami bersyukur Tuhan, ini menjadi penghiburan bagi setiap kami. Kami punya Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Nya, kuasanya, janjinya, mujizatnya, kasih-Nya, karakternya tidak berubah. Yang selalu ada, setia, menolong kami. Yang selalu menyediakan pertolongan bagi setiap kami. Kami percaya di dalam nama Yesus. Ketika kami menggantungkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, ada jalan keluar, ada mujizat. Pintu dibukakan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami datang kepada Tuhan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang setia. Kami bersyukur Tuhan buat karya Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang datang dengan sakit penyakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Dengan akan ku balas Tuhan. Haleluya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya. Lagi katakan selamanya, selamanya. Selamanya. Haleluya. Selamanya kami akan bersyukur kepadamu Tuhan. Selamanya kami akan meninggikan Engkau Tuhan. Selamanya kami akan memuliakan Engkau. Selamanya kami akan menyembah Engkau Tuhan. Satu nama di dalam hidup kami yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat firman Tuhan yang kami boleh dengar pagi hari ini. Boleh mengubahkan cara pandang kami Tuhan. Ketika kami mempersembahkan korban syukur, kami sedang mengagumi dan mengagungkan kematian Yesus di kayu salib. Dan kami sedang mengaminkan kebangkitan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati penuh dengan sukacita untuk berikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Amin. duduk Bapak Ibu Saudara. Kepada petugas toleran, saya persilakan. Kita akan menyanyikan pujian rayakan kasih-Mu. Yang sudah memberikan persembahan, mari setiap kita bertepuk tangan. Tuhan baik di
Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara pada kami dari awal, pertengahan sampai padanya. Memberkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan dan sudah memberikan persembahan hujanmu, baik untuk kas, persembahan perpuluhan, persembahan Tuhan Natal, Tuhan Yesus akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati seluruh kami sudah melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, multimedia, pastor, bahkan kami semua yang hadir, kuatkan kami, teguhkan kami. Berkati kegiatan sepekan, hari Selasa ada doa, hari Rabu latihan angklung Bapak Ibu, hari Kamis latihan bersama untuk ibadah kedua, doa puasa, hari Minggu pagi dan sore ibadah pertama, kedua, disertai perjamuan kudus. Bila Tuhan juga berkati, maka rencana kegiatan Natal, baik untuk anak TKTF pagi dan sore, hari Natal TWF, Natal umum, bahkan ibadah tutup tahun. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan hadir dan setiap kegiatan kami. Ciptakan rumah tangga yang baik sehingga hubungan suami istri, orang tua dan anak, majikan, pegawai, terjalin satu komunikasi yang baik. Agar sepekan kami boleh menikmati berkat, anugerah dan pemeliharaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tadakan tangan-Mu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau waktu masuk, diberkati waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.